sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat untuk Anda dan saya. Saya mendoakan agar Anda bersemangat menjalani aktivitas hari ini. Dan apabila Anda menjelang istirahat karena kondisinya sekarang tidak normal, saya berharap Anda menjaga semangat pemirsa. Karena program kami Go Healthy membawa cara tepat hidup sehat. Solusinya ada di sini. Tenang-tenang aja pemirsa. Hari ini kami tergabung dengan Sulawesi Tengah. Ada narasumber yang mau bercerita tentang riwayat kesehatannya. Saya berharap apa yang buruk dari beliau ini jangan Anda tiru. Tapi yang baiknya ya tentu diambil sebagai suatu bagian pengembangan diri Anda. Pemirsa, inilah Bapak Marjan Maguna. Ya. Halo, Sulawesi Tengah, Palu, salam sehat. Salam sehat. Bapak ada di kota Palu ya sekarang ini ya? Ya, di kota Palu, di rumah sendiri. Iya. Pak Marjan, tadi Bapak kan nonton ada video yang kami putarkan. Video tentang dunia terbalik gitu. Pola pikir manusia kok bisa ya mencari sesuatu yang bakal dia tinggalkan, nggak akan dia bawa nantinya, tapi mengorbankan kesehatannya. Apa pendapat Bapak? Ya, itulah manusia lupa kesehatan karena terlalu terbuai dengan kehidupan glamor, kehidupan dunia. Hari ini pemirsa yang akan temenin diskusi kami adalah para praktisi kesehatan favorit Anda. Ada Mbak Lula Kamal dan juga Mbak Fretisya Suvarli. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Good to see you. Dan inilah Pak Marjan dari Palu, Sulawesi Tengah. Kita cek profilnya. Marjan Maguna. Serangan stroke yang menimpanya pada bulan Juli 2022 telah menyadarkannya tentang pentingnya kesehatan. Sebab, Marjan mengaku dulu ia merupakan orang yang sangat abai. Apalagi kesibukannya juga sangat padat, sehingga tak terpikirkan untuk menerapkan pola hidup sehat. Hingga sejumlah masalah kesehatan muncul, dari asam urat yang tinggi sampai terkena hipertensi. Namun, Marjan masih belum mengubah pola hidupnya. Dan mimpi buruknya pun terjadi. Tangan dan kaki kirinya menjadi sulit digerakkan. Dokter mengatakan ada sumbatan di pembuluh darah otak Marjan. Tentu, ini membuatnya sangat terpukul. Namun, ia tidak mau menyerah. Marjan berusaha untuk bisa kembali sehat. Selain dengan rutin melakukan latihan sehari-hari,
Ia juga menggunakan teknologi laser. Dan kini, kesehatannya sudah jauh membaik. Ia semakin optimis untuk pulih dari stroke. Pak, saya sih salut ya sama Bapak. Pertama, Bapak adalah pelayan masyarakat ketika Bapak masih aktif sebagai ASN. Bapak sudah beri yang terbaik untuk masyarakat. Betul. Tapi ternyata Bapak belum memberi yang terbaik buat tubuh Bapak saat itu. Sampai akhirnya Pak Marjan sempat kena stroke di tahun 2022. Ikut prihatin Pak untuk kejadian itu. Tapi hari-hari ini Pak Marjan berusaha untuk bangkit. Terutama untuk mengejar pola hidup sehat. Salah satunya menambahkan teknologi laser. Benar ya Pak ya? Bapak sudah pakai teknologi laser ya? Sudah pakai sejak tahun Oktober 2022. Bagus Pak. Nanti saya mau dengar cerita Bapak lebih jauh lagi. Tapi sekarang kita bermain benar atau salah. Dengerin baik-baik ya Pak ya. Nanti Bapak pilih ini pernyataannya benar atau salah. Stroke dapat dipicu oleh makan udang. Benar atau salah? Benar. Kenapa Benar. Pak? Kenapa? Kok yakin banget? Ya karena saya mengalami sendiri peristiwa itu. Jadi pilihannya Pak Marjan, stroke dapat dipicu oleh makan udang adalah pernyataan yang benar. Mbak Lula? Sayangnya jawabannya kurang tepat. Jadi memang stroke dapat dipicu oleh makan udang ini adalah salah, bukannya benar ya Pak ya. Memang banyak sekali nih makanan kemudian yang disalahkan gitu. Padahal sebetulnya kalau dilihat lebih jauh, jangan-jangan yang makan lo yang salah. Jadi pemirsa, kalau bicara mengenai stroke itu adalah keadaan di mana ada gangguan aliran darah di otak. Gangguannya seperti apa? Satu, bisa karena ada penyumbatan gitu. Satu lagi adalah karenanya pecah pembuluh darah. Dua-duanya menyebabkan ada bagian dari otak yang tidak mendapatkan aliran darah. Karena nggak ada aliran darah ke sana, matilah bagian otak tersebut. Nah sekarang pertanyaan lebih jauh, jadi penyebabnya apa dong? Banyak. Dari mulai hipertensi. Coba dicek, Pak Marjan punya hipertensi nggak? Ada yang namanya aterosklerosis, penyempitan di pembuluh darah, kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, diabetes, atau lebih jauh lagi misalkan adanya kecelakaan, ada trauma di kepala, atau lebih jauh lagi misalkan ada aneurisma di otak kita. Intinya banyak penyebab yang lain, tapi udang bukan pilihannya ya Pak ya. Pemirsa, bahwa ternyata stroke dapat dipicu oleh makan udang adalah pernyataan yang salah. Sekarang Pak Marjan udah tahu kebenarannya. Waktu Bapak kena stroke, saat itu Bapak posisinya sedang ngapain Pak? Dan bagaimana kondisi Bapak saat itu? Ingat nggak Pak? Tolong diceritakan sedikit saja. Karena memang saya kebiasaan itu tidur lalu paling cepat jam 12. Lalu kebiasaan lambat tidur. Dan pada saat itu setelah saya makan di malam hari itu, persiapan saya mau ke kabupaten, ke kampung, ke daerah. Ya, bangun pagi sholat, sudah tidak ada badan. Nah, saya kemudian coba istirahat lagi. Saya kembali ke tempat tidur setelah selesai sholat. Bangun sekitar jam 7. Oh, rupanya tidak ada perubahan. Malah tambah tidak enak. Ambil keputusan ke rumah sakit. Pak, saat itu bagian tubuh Bapak yang lemah itu yang di sebelah mana saat kena stroke itu? Kanan. Kanan itu kanan. Separuh kanan dari atas sampai bawah itu lemah Pak? Iya, separuh badan itu. Iya. Muka separuh, badan juga, kaki juga. Jadi pada saat saya naik di mobil, itu masih bisa dalam keadaan terpaksa, masih bisa naik. Tapi setelah sampai rumah sakit, turunnya tinggal di papa. Cepat sekali dia punya perkembangan. Iya, reaksi. Itu lemahnya itu. Ya. Oke. Iya. Pada saat diperiksa di rumah sakit, stroke-nya stroke pecah pembuluh darah atau sumbatan, Pak? Cuman dia katakan memang penyumbatan. Pada saat serangan stroke, ingat nggak Pak tensinya ada di angka berapa? Pada waktu 160-an. 160-an. Dokter. Kolesterolnya yang tinggi. Berapa Pak? Kolesterolnya yang tinggi
sampai mendekati 300. Sampai mendekati 300. Oh, baik. Berarti kolesterolnya pernah mendekati angka 300, tensinya paling tinggi ada di angka 160. Betul ya Pak ya? Iya. Asam urat Pak paling tinggi Betul. pernah di angka berapa Pak? Asam urat pernah di angka 11. Tinggi banget Oke. Pak. Yang bermain di angka 11, Iya. 11, 9. Terus keadaan kan makin Iya. tidak baik ya Pak ya. Apa yang Bapak rasakan? Apakah Iya. ini berapa lama ya Pak ya tangannya, kakinya nggak bisa jalan kah? Terus emosinya gimana Pak? Badan itu atau kaki dengan tangan itu kram dan masih rasa dan tidak bisa jalan. Selama berapa lama Pak? Toilet saja itu 4 hari saya di rumah sakit, 4 malam. Berarti Kemudian? setelah pulang dari rumah sakit udah bisa berjalan seperti biasa atau bagaimana Pak? Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Iya. Cuma dokter bilang sudah boleh pulang. Jadi saya ikut saja anjuran dokter. Pulang, kemudian diberikan jadwal untuk terapi. Sekarang kan sudah bisa jalan ya Pak? Bisa, tapi kalau di luar biasa pakai tongkat. Setelah kena stroke itu, beliau berupaya nih Pak Marjan untuk bangkit, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Sekarang bagaimana Pak untuk pergerakannya? Pergerakan tangan Pak, coba Tangan Pak coba diangkat Pak. Kalau Oh, oke. Wah. Bagus Pak. Oke. Lega ya Oke. kelihatannya. Lebih lanjut lagi kita pengen tanya nih Pak. Tadi kan kolesterol tinggi sampai mencapai angka 300-an. Yang terbaru Pak, kolesterolnya ada di angka berapa Pak? glukosa puasa itu 104. Iya. Kolesterol itu 120 kolesterol total. Kemudian HDL-nya itu 41. Ya. LDL-nya 103. Oke. Kemudian trigliserida Oke. itu 123. Udah Oke, bagus semuanya ya. bagus. Udah. Jadi Pak kalau ditanya kenapa tensi Bapak bisa turun dengan menggunakan teknologi laser. Yang terjadi seperti ini. Teknologi laser ini pemirsa digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Dan nanti dia akan menyinari dua pembuluh darah besar, ada arteri ulnaris dan arteri radialis. Dan nanti manfaatnya ini akan dibawa ke seluruh tubuh. Jadi waktu kemudian penetrasi dia ke dalam kulit kita, dia akan melewati lapisan-lapisan kulit. Dari mulai epidermis, dermis, hipodermis sampai ke dalam pembuluh darah. Dan dia akan menyebabkan dinding pembuluh darah sebelah dalam yang namanya endotel mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Zat nitric oxide ini akan kemudian menyebabkan pembuluh darah jadi melebar. Waktu dia rileks, lebar, gesekannya berkurang. Kalau gesekannya berkurang, yang terjadi pertama kali adalah tensi kita akan turun. Yang kedua, karena pembuluh darahnya membesar, debit darah yang melewati akan jauh lebih banyak. Ini akan menjaga sirkulasi tubuh kita supaya dalam keadaan yang lancar. Sehingga mencegah terjadinya sumbatan, mencegah terjadinya stroke atau stroke yang berulang. Tapi di sisi lain, nitric oxide ini juga banyak manfaatnya. Salah satunya menjaga daya tahan tubuh dan dia mencegah terjadinya gumpalan di dalam darah kita. Ayo, yang diabetes gulanya tinggi, yang kolesterolnya tinggi, yang asam uratnya tinggi, siap-siap nih, darahnya akan kental. Hati-hati dengan gumpalan darah tersebut. Bagaimana sih kondisi darah dan pembuluh darah pada orang dengan tensi tinggi dan juga asam urat tinggi, di mana terjadi perlengketan antara satu sel darah dengan sel darah lainnya yang nantinya dapat membentuk gumpalan darah. Gumpalan darah ini nantinya dapat menyumbat di pembuluh darah kecil. Contohnya adalah pembuluh darah di otak yang mengakibatkan terjadinya serangan stroke. Kalau kita lihat lebih lanjut, beginilah gambaran gumpalan darah yang menyumbat di pembuluh darah otak Pak Marjan. Nah, ini adalah trombus bahasa medisnya ya pemirsa. Jadi apa yang dikerjakan oleh teknologi laser nantinya dia membantu menguraikan gumpalan darah yang menyumbat pada pembuluh darah kecil sehingga ketika gumpalan darahnya terurai maka aliran darahnya menjadi lebih lancar. Aliran darah yang menjadi lebih lancar inilah yang nantinya akan membantu proses pemulihan stroke yang dialami oleh Pak Marjan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah yang saat ini sedang terkena stroke maupun sudah memiliki faktor resiko untuk mengalami serangan stroke seperti tensi tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, ayo bertindak sekarang juga gunakan teknologi laser. Produk Aculaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation digabung dengan teknologi lasernya yang dari tadi kita bicarakan, dan ini terjadi dalam satu alat. Aculaser ini juga sudah dipatenkan di Indonesia.
Segera dapatkan pemirsa, ini kesempatan terbaik Anda. Hubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca. Ini cara pertama untuk bisa mendapatkan Accu-Laser atau dokter laser. Cara yang kedua, Anda juga bisa melakukan kunjungan langsung ke showroom atau gerai Gogo Mall. Atau yang ketiga, bisa juga Anda temukan pada loka pasar atau marketplace akun resmi Gogo Mall Official Store. Kalau Anda menerima penawaran lain di luar yang tadi saya sebutkan, 3 cara mendapatkan Accu-Laser atau dokter laser, maka kami mohon lewat edukasi televisi ini untuk diabaikan. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Accu-Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogo Mall. Segera take action pemirsa untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kembali lagi di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Narasumber kami tersambung via daring pemirsa. Namanya Pak Marjan yang ada di kota Palu, Sulawesi Tengah. Bapak sudah pakai laser dan Bapak juga didukung oleh keluarga Bapak untuk pulih. Keluarga pasti pengen Bapak punya pola hidup sehat. Saya punya niat, sudah lama masih sebelum pensiun saya mau umroh. Ketika saya sakit, alhamdulillah berkat barangkali dokter laser, insya Allah 2 Oktober saya berangkat umroh dengan keluarga. Alhamdulillah Pak, selamat ya Pak, 2 Oktober nanti ya Pak ya. Pak, mumpung Bapak kasih informasi Bapak mau pergi ibadah nih umroh, jangan lupa teknologi lasernya dibawa ya Pak ya. Nah betul harus Pak. selalu mendampingi Bapak, Iya. karena Bapak kan perlu kebugaran. Betul. Pemirsa yang lain juga ya. Karena ibadah kalau kayak umroh haji itu ibadah fisik ya Pak ya. Fisiknya yang memang harus dipersiapkan. Iya. Lula, kalau kita lihat banyak pasien stroke itu setelah kena stroke dia emosional sama keluarganya. Sebenarnya lumrah, tapi kan nggak boleh lama-lama juga. Nanti malah jadi menyakiti hati orang-orang terdekat. Nah pemirsa, pas banget kita harus membahas hal ini untuk Anda. Dan ini juga akan menjadi kekuatan bagi Anda yang sedang pulih dari stroke. Tahukah Anda tips mengendalikan gangguan emosional pada pasien stroke? Ini gilirannya Mbak Preti. Jadi gangguan emosional memang merupakan gejala sisa yang sering dialami oleh pasien stroke. Berdasarkan studi, 1 dari 3 pasien stroke mengalami depresi dan sebagian besar mengalami gangguan kecemasan. Dan salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah adanya PBA, pseudobulbar affect, di mana ada gangguan antara apa yang dirasakan dengan apa yang diekspresikan. Contohnya, lagi kesel sedikit, marahnya berlebihan. Lagi sedikit, nangisnya berlebihan. Atau lagi mau ketawa, keluarnya nangis. Atau lagi sedih, nanti keluarnya ketawa. Hal tersebut terjadi karena adanya gangguan koneksi antara otak bagian depan dengan otak bagian belakang. Jadi otak bagian depan itu bertugas untuk mengontrol emosi. Sedangkan otak bagian belakang itu bertugas untuk merefleksikan emosi. Sekarang ketika terjadi serangan stroke, maka ada terjadinya kerusakan saraf akibat gangguan aliran darah yang mengakibatkan koneksi antara otak depan dengan belakang ini mengalami gangguan. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah tentunya dukungan keluarga ini bersifat utama. Keluarga memegang peranan yang sangat penting. Lalu yang kedua yang bisa Anda lakukan ketika Anda ingin ketawa, ingin sedih, ingin marah, cobalah berubah posisi. Lalu yang ketiga adalah belajar berhitung sambil mengatur napas kita. Misal lagi mau kesel, kita hitung 1, 2, 3 sambil menarik napas. Lalu hitung lagi 1, 2, 3, 4 sambil nahan napas. Lalu hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5 sambil membuang napas. Jadi teknik pernapasan 3, 4, 5 sembari berhitung itu membantu meredam emosi yang Anda rasakan sehingga kontrol emosinya lebih baik dan apa yang diekspresikan akan lebih selaras. Dan Anda juga bisa berupaya dengan berobat ke Neuro Behavior Center, sebuah pusat rehabilitasi saraf yang bertujuan untuk membantu pasien stroke dalam mengontrol emosinya. Dan tentunya agar proses pemulihan stroke lebih baik dan juga faktor resikonya lebih terkendali, gunakan teknologi laser bersama dengan intranasalnya. Pak Marjan, setelah Bapak pakai teknologi laser, apa pengalaman yang paling berkesan
yang Bapak pikir ya inilah harapan Bapak ya untuk Bapak lakukan terus gitu? Sudah bisa jalan sendiri, ya, utamanya ke kamar mandi, kan? Kalau dulu sempat dibantu, cuma masalahnya sekarang saya belum bisa, harus dipakai, kalau saya sholat pakai kursi, belum bisa duduk di lantai, Oh iya. karena kaki itu paha dengan betis Masih itu yang kaku. masih apa ya, pegang kaku. Iya. Iya. Mudah-mudahan Oktober kalau berangkat Iya. umroh udah bisa Pak, nggak perlu duduk lagi ya Pak. Insya Allah itulah doanya, mudah-mudahan setelah kembali dari sana Iya. ada rahmat dari Allah, ya sungguh minimal tadi seperti itu bisa sholat duduk di lantai, Iya. tidak lagi pakai kursi. Harapan Saya juga harus ingatkan Pak Marjan nih, Pak harus dimanfaatkan penuh teknologi lasernya, termasuk yang penggunaan intranasal itu yang dimasukkan ke rongga hidung. Iya. Bapak udah coba kan? itu tidak pernah alfa itu, Tidak pernah. pokoknya pokoknya kau pakai harus. Pembuluh darah di hidung itu adalah pintu menuju pembuluh darah ke organ otak. Ketika rongga hidung Anda tersinari dengan teknologi laser, nantinya pembuluh darah dan juga saluran napas akan menghasilkan nitrik oxide dan akan ikut beredar ke organ otak. Dia membuka aliran darah di organ otak, membantu menguraikan gumpalan darah, sehingga proses pemulihan dapat terbantu dengan lebih baik. Ditambah lagi dapat mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun yang berulang, dan juga dapat dimanfaatkan untuk Anda yang mengalami migrain, vertigo maupun sinusitis. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah menggunakan teknologi laser, jangan lupa intranasalnya digunakan juga secara rutin. Teknologi laser digunakan 2 kali di malam hari dan kemudian di siang hari. Ini berhubungan dengan irama sirkadian atau siklus sirkadian dari tubuh kita selama 24 jam. Dan malam hari ada hormon yang berkuasa terhadap tubuh kita, itu namanya melatonin. Dia yang kemudian bertanggung jawab untuk membuat tidur kita berkualitas. Jadi bukan jamnya saja, jadinya bukan jumlah jamnya saja, tapi kualitas dari tidurnya. Melatonin lah yang akan keluar jam 9 sampai jam 11 malam. Teknologi laser akan memastikan tubuh kita mengeluarkan cukup melatonin supaya bisa tidur dengan nyenyak. Sementara waktu digunakan di pagi hari, dia tidak menimbulkan ngantuk karena sebetulnya di pagi hari ini, di siang hari, yang berkuasa adalah hormon serotonin. Ini adalah hormon yang membuat kita terjaga. Dan di sini teknologi laser akan membuat tubuh kita mengeluarkan cukup serotonin supaya kita bisa beraktivitas sepanjang hari tersebut. Pemirsa, saya ingin merangkum apa yang menjadi obrolan kita terkait kondisi Pak Marjan, narasumber kami di episode kali ini. Dimulai dari usia 60 tahun, sekarang ini kondisi kesehatan beliau di masa lalu yang akhirnya berujung pada stroke adalah memang pola makan tinggi karbohidrat dan lemak, kurang tidur, asam uratnya tinggi di atas normal. Saya ingat tadi angkanya dulu 11. Tekanan darahnya juga mencapai lebih dari 150. Akhirnya kena stroke. Sekarang beliau sedang perlahan namun pasti pulih, pemirsa. Tadi ditunjukin gerakan-gerakan tangannya sudah mulai luwes ya. Kita semua bersyukur. Dan itu terjadi setelah pemakaian teknologi laser. Tekanan darahnya terkendali sekarang di bawah 140. Asam uratnya sudah semakin turun juga menuju ke angka normal. Kadar kolesterol juga sudah normal di 120. Tidurnya menjadi lebih berkualitas dan badannya terasa bugar. Penting sekali ya untuk dapat kualitas tidur yang baik ya Pak Marjan, sehingga Bapak juga bisa merasakan kebugaran di pagi harinya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Marjan sudah berkenan siapkan waktu, bukan hanya ngobrol di Go Healthy, tapi juga mulut ke mulut menyampaikan kekuatan kepada teman-teman dan tetangga Bapak. Salam sehat untuk keluarga Bapak di Palu, Sulawesi Tengah. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi seperti yang dialami juga oleh Pak Marjan. Sehingga beliau tentunya yang pernah kena stroke berharap untuk jangan sampai kena stroke berulang. Demikian juga dengan Anda pemirsa. Tapi tolong pemirsa ingat, kenapa Anda harus mendapatkan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall? Anda bisa cek riwayatnya Gogomall. Pertama, secara konsisten Gogomall melakukan layanan konsultasi kesehatan. Misalnya yang ditawarkan kepada masyarakat adalah konsultasi gizi,
webinar yang diselenggarakan oleh para praktisi kesehatan profesional. Dan ketika Anda menghubungi tim call center, maka mereka yang bertugas di balik telepon juga adalah orang-orang yang profesional didampingi dengan teknisi berpengalaman. Ketika Anda mendapatkan dari Gogomall, maka Anda juga mendapatkan garansi spare part sampai 1 tahun dengan biaya servis yang gratis. Anda juga akan ditawarkan untuk masuk dalam komunitas Go Healthy. Itu semua didapatkan hanya di Gogomall, tidak di tempat lain. Dan cara Anda mendapatkan AccuLaser atau dokter laser adalah juga melalui cara berikut. Yang pertama, hubungi kami di nomor telepon lewat tim call center. Yang kedua, Anda bisa datang ke showroom atau gerai toko Gogomall. Atau yang ketiga, Anda juga bisa dapatkan di marketplace lewat akun resmi Gogomall Official Store. Jika ada penawaran lain di luar yang tadi saya sebutkan, kami mohon untuk diabaikan. Pemirsa, pastikan diri Anda mendapatkan yang terbaik, yaitu dokter laser atau AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.